Welcome to my YouTube channel, Kaca Vision. Bersama Widya di Rekap Alur Cerita. Kalian pernah gak sih pergi ke suatu tempat menggunakan Google Maps, kemudian salah jalan? Nah, kalau pernah, pas banget nih sama alur cerita yang mau Widya bahas kali ini. Jadi, di video kali ini, Widya akan membahas alur cerita yang berjudul Transcript. Film ini rilis pada tahun 2018. Jadi, di film ini menceritakan ada seorang wanita cantik yang sedang pergi jauh dari rumah dan ia menggunakan aplikasi Google Maps untuk arah jalannya. Singkat cerita, aplikasi Google Maps ini membawa petaka baginya. Serem ya kalau kesasar dan membuat suatu petaka. Nah, bagaimana alur cerita dari film ini? Kita saksikan saja ke alur ceritanya. Kita mulai ya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Sawyer. Terlihat, dia sedang lari pagi membuat badannya agar lebih sehat, dan tak lama kemudian, Sawyer mendapat SMS dari tempat lamaran kerja yang berisi undangan untuk interview. Terlihat di sini, Sawyer sangat senang. Singkat cerita, Sawyer mempersiapkan diri dan mengecek tempat lokasi yang akan segera ia tuju. Keesokan harinya, Sawyer tak sabar dengan interviewnya. Ia pun langsung berangkat untuk interview ke tempat yang ia tuju. Namun saat di tengah perjalanan, ia sedikit mendapatkan masalah di aplikasi Google Maps-nya. Akhirnya, ia pun terpaksa untuk mencari jalan lain agar ia tidak telat mengikuti interview kerjaannya. Dan saat ia ambil jalan lain, ternyata jalan yang ia lalui ini terlihat jalan yang kecil dan sempit. Terlihat juga, di jalan ini sepertinya sepi dan ia juga harus melewati hutan. Sawyer pun tak pernah merasakan sama sekali melewati jalan ini. Di sini, Sawyer hanya mengandalkan aplikasi Google Maps untuk sampai tujuan. Hingga pada akhirnya, ia sampai pada persimpangan yang diarahkan pada Google Maps. Namun sayangnya, Maps telah menipunya, bahwa jalan yang ia lewati sudah ditutup, sehingga Sawyer balik putar arah. Singkat cerita, Sawyer merasa tidak yakin dengan jalan yang ia lalui. Dan kemudian firasat aneh pun muncul. Akhirnya ia pun putar arah lagi. Dan benar saja, terlihat ada dua orang laki-laki yang sedang mengintainya. Karena situasi mulai tidak enak, Sawyer pun mencoba membaca peta di luar mobil. Dan tak lama kemudian, datanglah dua orang tadi yang mengintainya. Terlihat dua orang ini sedang pura-pura membantu Sawyer dan dengan sedikit rayuan. Dua pemuda ini bernama Buck dan Hollister. Namun, Sawyer terlihat sangat terganggu saat pria ini datang. Sawyer pun mencoba masuk ke dalam mobil. Namun, Hollister segera mencoba menghentikannya masuk. Singkat cerita, Sawyer berhasil kabur lari ke hutan dan disusul Holly dan Buck yang mengejarnya di belakang. Akhirnya, Sawyer mencoba sembunyi dan mencoba membalut lukanya dengan jaket. Lalu ia pun mengalihkan Holly dan Buck dengan melemparkan sebuah batu ke arah yang berbeda. Terpaksa, Sawyer pun bermalam di dalam hutan. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan seorang polisi yang bernama Sheriff. Sheriff ini mendapat laporan dari polisi pusat bahwa ada mobil tak berpenumpang di pinggir jalan. Tak lama kemudian, Sheriff menuju ke TKP. Mobil itu ternyata mobilnya Sawyer. Sheriff pun langsung menghampiri rumah Holly dan Buck karena rumah mereka dekat dengan TKP. Sheriff pun menanyakan kepada mereka tentang mobil tersebut dan menyuruhnya membuang mobil itu ke dalam jurang. Pada saat mobil dibuang, terlihat Sawyer sedang bersembunyi di bawahnya. Lalu, Sawyer mengambil HP yang tertinggal untuk meminta bantuan. Saat ia melihat HP-nya, ternyata terlihat di HP-nya banyak panggilan yang tidak terjawab dari keluarganya. Di lokasi lain, Holly dan Buck menemukan sobekan jaket Sawyer yang digunakan untuk membalut lukanya. Karena Holly dan Buck berpikiran Sawyer masih hidup, akhirnya mereka kembali ke mobil yang ia tadi jatuhkan ke dalam jurang. Namun, Sawyer sudah pergi dan sedang berusaha mencari bantuan menggunakan HP-nya sampai larut malam HP-nya tidak mendapatkan sinyal. Dan ketika ia sedang mengirim pesan suara, sayangnya baterainya habis. Singkat cerita, Sawyer sudah 2 malam di dalam hutan. Saat ia berjalan, ia pun pingsan. Tak lama kemudian, ada seorang pria datang dan membawanya ke rumah. Pada saat Sawyer terbangun, ia pun berencana untuk pergi dari rumah itu. Ia kembali bertemu dengan pria yang sudah menyelamatkannya tadi malam. Pria ini bernama Lowell. Oke, kita pindah ke scene yang lain dulu ya. Pada saat di kantor polisi,
kita diperlihatkan dengan seorang pria yang datang ke kantor. Ia bernama Nick. Nick ini juga salah seorang anggota dari kepolisian. Nick mencurigai bahwa Holly dan Buck adalah pelakunya karena seringkali ia melihat Holly dan Buck bertemu sheriff. Lanjut cerita, di sini terlihat tangan Sawyer terikat karena Lowell khawatir akan Sawyer yang seringkali berusaha melarikan diri. Kenapa ia mengikatnya? Karena Lowell khawatir Sawyer akan terjadi apa-apa di luar. Dan tak lama kemudian ada suara mobil yang datang. Seketika, Sawyer berteriak keras untuk meminta tolong. Namun Lowell seketika menutup mulutnya dan meminta untuk tenang. Diketahui, Lowell ini adalah sepupu Holly dan Buck. Lalu, tibalah Holly dan Buck. Holly dan Buck menanyakan kepada Lowell tentang seorang wanita yang hilang semalam. Lowell pun mengatakan bahwa ia tidak tahu tentang itu. Holly dan Buck merasa curiga kepada Lowell. Mereka pun masuk ke dalam rumahnya Lowell. Sampai di dalam, Buck tidak menemukan siapapun. Ternyata, Sawyer sudah berhasil kabur dengan melepaskan ikatan tangannya dengan cairan dari zat kimia. Lanjut ke cerita, Sawyer pergi ke tepi danau untuk menenangkan dirinya. Dan tak lama kemudian, Lowell pun datang dan menghampiri dirinya. Akhirnya, Sawyer pun kembali diikat dan kembali dibawa ke rumahnya. Di sisi lain, banyak pak polisi yang berkumpul dan mengatakan kepada sheriff bahwa ada seorang wanita yang hilang di kawasannya dan menyuruh sheriff untuk mencari wanita itu. Akhirnya, sheriff menemui Holly dan Buck untuk mencari wanita itu agar bisnis mereka tidak terbongkar oleh polisi. Diketahui, sheriff, Holly, dan Buck bekerja sama untuk mengedarkan narkotika di wilayahnya, dan Lowell adalah sang peracik narkotika. Mereka pun berpikir masalah ini bisa saja bisnis mereka terbongkar semuanya. Keesokan harinya, Lowell memberitahukan kepada Sawyer bahwa dirinya adalah sang peracik narkotika. Dan Lowell pun mengajarkan kepada Sawyer tentang bahan kimia dan beserta alat masaknya dan mengajaknya membuat narkotika. Beberapa saat kemudian, Lowell menyuruh Sawyer untuk bersembunyi ke danau karena sebentar lagi Holly dan Buck akan segera ke rumahnya Lowell untuk menaruh barang-barangnya. Kembali ke kantor polisi, di sini sheriff menyuruh Nick untuk segera pulang menemui keluarganya dikarenakan hari itu adalah hari raya. Namun, saat Nick keluar dan kembali lagi ke kantor karena ada barang yang tertinggal, ia tak sengaja mendengar percakapan sheriff dengan Buck di telepon. Karena sheriff merasakan ada yang mendengar percakapannya dengan Buck, lalu ia menghampiri Nick dan membunuhnya di tempat agar semua bisnisnya tidak terbongkar. Malam harinya, sheriff menyuruh Holly dan Buck membuang mayat Nick. Keesokan harinya, datang seorang pak polisi yang menanyakan kepada sheriff tentang perkembangan pencarian wanita itu. Karena ia merasa wanita itu masih belum ditemukan, maka pak polisi ini pun akan ikut dalam pencarian segera. Spontan Sharif pun merasa panik. Karena kecurigaan Sharif terhadap Lowell, ia pun pergi ke tempat Holly dan Buck untuk mengambil paket pesanan narkotika ke tempat Lowell dan menyuruhnya melihat apa yang dia lakukan di sana. Singkat cerita, ketika Holly dan Buck sampai ke rumah Lowell dan sudah mengambil pesanannya, mereka pun langsung pergi dan kembali lagi dengan cara diam-diam. Dan tak lama kemudian, Holly dan Buck mengetahui keberadaan wanita itu. Ternyata, wanita itu sudah berada di dalam rumahnya Lowell. Karena sudah ketangkap basah, Lowell pun menyuruh Sawyer untuk memasak narkotika dengan bahan-bahan yang Lowell sebutkan. Dan ternyata, bahan-bahan tersebut bisa meledak bila di dalam suhu yang panas. Dan tak lama setelah itu, boom! Semua meledak karena suhu terlalu panas. Singkat cerita, mereka pun semua terluka dan Buck pun tewas. Holly yang masih hidup, ia berencana untuk menembak Sawyer, namun ia dihalangi oleh Lowell. Dan spontan saja, Lowell ditembak oleh Holly saat ia ingin menghentikan perbuatan Holly yang ingin menembak Sawyer. Sheriff yang ingin bersih namanya, ia pun menembak Holly. Ketika Sawyer sampai di tepi jalan, ia bertemu dengan sheriff yang berpura-pura menjadi polisi yang baik dan mengajak Sawyer untuk naik ke dalam mobil dinasnya. Di dalam mobil, Sharif menanyakan apa yang sudah terjadi kepada Sawyer. Lalu sheriff pun menghentikan mobilnya di pinggir danau dan mengatakan perjalanannya harus dilanjutkan dengan jalan kaki. Di sini sheriff sudah mulai panik dan berusaha ingin membunuh Sawyer untuk menghilangkan semua kebongkaran tentang bisnisnya. Dan di antara mereka, terjadilah baku hantam yang membuat sheriff tewas di tempat.
Akhirnya, Sayer pun kembali ke jalan utama dan ditemukan oleh bapak-bapak polisi yang baik hati. Dan film pun tamat. Ternyata serem dan menegangkan juga ya ceritanya. Cukup sekian alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.